حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang bab disyariatkannya, dianjurkannya untuk menutup dan tidak membongkar aibnya kaum muslimin, serta larangan dari menyebarluaskan aib dan cacatnya kaum mukminin muslimin kecuali darurat. Hadisnya satu, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, yang dikenal dengan al-mujahirun, itu orang-orang yang pamer, orang-orang yang membongkar aibnya sendiri, orang-orang yang membicarakan tentang kejahatan yang dia lakukan terang-terangan di hadapan saudaranya, temannya, atau di hadapan orang-orang yang dekat dengan dia. Dia ceritakan, tadi malam aku melakukan demikian perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, tapi dia ngomong, cerita ke orang lain. Akhirnya orang lain tahu aib, cacat, kekurangan yang dia lakukan tadi itu. Namanya mujahir. Namanya apa? Mujahir. Naam, jamaknya al-mujahirun. Diancam dengan apa? Tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hukumnya adalah haram menyebarluaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh saudaranya kepada kaum mukminin atau kepada saudaranya yang lainnya, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senang dan cinta, suka menyebarluaskan kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka mereka ini akan mendapatkan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Yang hafal hadis ini setorkan ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi dikondisikan, yang tidak hafal tidak masalah, cuma yang hafal setorkan secara serentak. Man hafizal hadits falyaqra. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik istima' hadisnya. Kita ambil dua hadis insyaallah taala karena pendek. Qala al-mu'allif asbahullah babus syafa'ah, bab seputar syafaat. Asy-syafa'atu, definisi syafaat barakallahu fiik diambil dari kata asy-syafa', yaitu genap.
lawannya ada al-witr. Lawannya apa? Al-witr itu ganjil. Naam, itu secara bahasa. Asy-syafa'ah ma'khudatun min asy-syafa'. Naam, syaf'un artinya adalah genap. Lawannya apa? Witrun, ganjil. Naam. Adapun secara istilah, nah inilah yang kita inginkan barakallahu fiik. Apa itu definisi asy-syafa'ah? Asy-syafa'atu hiya at-tawassutu, at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Definisi asy-syafa'ah secara istilah adalah apa? At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Artinya menjadi perantara untuk orang lain, menjadi perantara untuk orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan manfaat atau dihilangkan padanya bahaya. Faham ya? Nah, sehingga si fulan memberikan syafaat kepada si alan. Karena si alan itu butuh syafaat sehingga terentaskan bahaya yang akan menimpa dirinya atau dia akan mendapatkan manfaat. Faham ya? Contohnya ada kasus di kampung. Ada si fulan yang hendak diusir dari kampungnya. Padahal si fulan itu orangnya baik. Cuman tertuduh tuduhan yang tidak benar. Datanglah orang mengatakan kepada pembesar kampung tersebut, "Ya fulan, si alan jangan diusir. Si alan orangnya baik. Orangnya sebenarnya enggak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang lain. Tidak seperti apa yang diberitakan." Akhirnya apa? Si alan tadi mendapatkan manfaat, tidak jadi diusir. Berarti si fulan tadi itu yang menjadi perantara jembatan tadi namanya apa? Nah barakallahu fiik, dia adalah barakallahu fiikum dikenal dengan orang yang memberikan syafaat. Paham ya? Nah, memberikan syafaat dikarenakan apa barakallahu fiik? Agar si fulan atau si alan mendapatkan manfaat atau dientaskan darinya bahaya. Paham ya? Nah, ada orang muslimin, dia punya uang banyak, harta melimpah. Kebingungan dia, mau disalurkan kemana hartanya? Nah, tanya kepada kita, "Ya fulan, ini harta kami mau kemana kan ini?" Akhirnya kita sebagai seorang muslim mukmin sunni salafi mengarahkan kepada yang terbaik. Misalkan, oh di sana ada orang yang butuhkan Pak, di sana ada yang barakallahu fiik lebih bisa memanfaatkan harta tersebut. Kita arahkan kepada si fulan, si alan atau tempat yang lebih membutuhkan. Paham ya? Sehingga mendapatkan manfaat atau tidak? Mendapatkan manfaat itu namanya syafaat, diperbolehkan. Bukan tasawul ya, bukan tasawul karena kita nggak ngawali. Paham ya? Kita tidak mengawali, kita hanya mengarahkan jembatan. Paham ya? Agar si muslimin tadi tidak salah dalam apa? Menyalurkan hartanya. Dia nanya sama kita, bukan kita yang datang ke rumahnya ketuk-ketuk pintu. Paham ya? Nah, kalau kita datang ke rumahnya ketuk-ketuk pintu kemudian alasannya syafaat, nggak benar. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik, hanya perantara jembatan agar saudara kita mendapatkan manfaat atau dihilangkan padanya apa? Bahaya. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Naam. Kita lanjutkan biar tambah jelas. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il. Simak baik-baik. Idza ja'ahu sa'ilu aw tulibat ilaihi hajah qala isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu 'ala lisani nabiyhi ma syaa'. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa namanya? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fik, andak ya. Ayo naam. Barakallahu fik, siapa namanya? Sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Andak ya Hafiz. Siapa namanya? La ba'as. Andak ya Muhammad. Siapa namanya? Yang yakin? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan apa? Sahabat yang memiliki suara yang indah.
suara yang bagus. Nah, sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar apa? Kata beliau radhiyallahu anhu Abdullah, laqad u'ti itu apa? Mizmar Mazamir Ali Daud. Paham ya? Sungguh aku telah diberi suara yang indah sebagaimana diberinya apa? Nah, barakallahu fi keluarga Daud alaihissalam, suara yang indah. Paham ya seperti itu? Naam. Kemudian beliau juga termasuk salah satu sahabat yang diutus ke dakwah ke mana? Ke negeri Yaman. Nah, waktu itu diutus dengan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengatakan basyira wa la tunafira, yassira wa la tu'assira, wa tatawa'an. Paham ya? Artinya apa? Kasih kabar gembira mereka. Jangan membuat mereka lari. Permudah mereka, jangan dipersulit. Dan saling bersatulah kalian bersaudara. Nah, syahidnya di situ barakallahu fiik. Sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang diberikan keutamaan sendiri. Di antaranya suara yang merdu dan indah dari itu. Abdullah bin Qais. Qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il aw tulibat ilaihi hajah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau sa'il, orang yang minta. Orang kalau minta sama beliau enggak pernah nolak. Kasih. Paham ya? Walaupun minta-minta sendiri adalah haram. Paham ya? Walaupun minta-minta sendiri adalah haram. Kalau orangnya layak dikasih, kita kasih. Perlu penjelasan, kita jelaskan. Paham ya? Nah, dahulu Rasulullah SAW apabila datang kepada beliau sa'il itu orang yang minta, autulibat ilaihi hajah atau diminta padanya suatu kebutuhan, beliau mengatakan isfa'u tu'jaru, berilah syafaat oleh kalian. Paham ya? Jadi mengarahkan, ngasih apa? Nah, barakallahu fiik, motivasi kepada segenap para sahabat. Beri syafaat, tu'jaru, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Di sini bukan tasawul ya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan fihi jawazu at-tasawwul, enggak ada. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bolehnya minta-minta, enggak ada. Oleh karena itu kita bawa pada makna positif. Bahwasanya di sini beliau alaihi wasallam hanya memberikan motivasi, dorongan agar orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Paham ya? Isfa'u tu'zaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan dikasih pahala. Wa yaqdillahu 'ala lisani nabiyhi ma syaa'. Dan Allah Ta'ala menetapkan sesuai dengan lisan nabinya. Nah, barakallahu fiik, apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam riwayat yang lain, apa-apa yang Allah Ta'ala cintai. Syahidnya di sini barakallahu fiik, Rasulullah SAW memberikan motivasi, anjuran, dorongan untuk apa? Untuk umatnya agar bisa memberikan syafaat kepada orang lain. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Yaitu menjadi perantara, jembatan untuk orang lain agar apa? Mendapatkan manfaat atau terhindarkan darinya apa? Bahaya. Mafhum insyaallah? Nah, ada orang di kampung, dia ingin dihukum, ingin barakallahu fi penjara misalkan. Datanglah orang yang bisa berbicara di situ, menemui pembesar kampung tadi. Ya fulan, tolong maafkan si fulan, si alan, kasihan. Dia orangnya orang yang lemah, orangnya sebenarnya tidak salah dia hanya dituduh saja. Entaskan dari apa? Dari dia hukuman-hukuman yang akan menimpa dirinya. Akhirnya dientaskan, dihilangkan bahaya yang akan menimpa si fulan tadi. Itu berarti apa? Kita telah memberikan syafaat di situ. Mafhum? Memintakan syafaat, menjadi perantara atau jembatan agar si fulan mendapatkan manfaat dan hilang padanya apa? Bahaya. Dihilangkan padanya bahaya. Mafhum insyaallah ini ya? Mafhum insyaallah hafidz? Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik, dipahami baik-baik. Jadi syafaat bedakan dengan tasawul, minta-minta. Yang haram itu ada at-tasawul, minta-minta. Paham ya? Haram baik untuk dakwah atau untuk pribadi. Yang namanya minta-minta dihindari. Nah, ingat-ingat hadis yang sangat mengerikan, ancaman bagi orang yang suka minta-minta. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan wala yazalu ar-rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'at lahmin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ada salah seorang yang dia suka minta-minta terus, ngemis. Paham ya? Sampai-sampai nanti di hari kiamat datang dalam kondisi tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Bayangkan itu. Minta-minta itu pribadi ataupun dakwah. Kondisikan, katanya kalau minta-minta untuk dakwah boleh. Siapa yang bolehkan?
Ingat-ingat, bab tasawul, bab minta-minta itu sangat sempit sekali. Kalau antum ingin merujuk dalam Sahih Muslim, hadisnya Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu anhu. Itu hadis yang jadikan tolak ukur bolehnya minta-minta. Berat loh syaratnya. Pertama, orang yang memikul beban hutang. Hutangnya bukan untuk berfoya-foya. Dia memikul beban hutang karena apa? Mendamaikan dua kelompok, dua kabilah, dua marga yang berselisih. Dia harus pinjam uang banyak untuk apa? Mereka biar damai. Akhirnya dia apa? Memikul hutang yang banyak. Boleh minta-minta sampai melunasi hutangnya. Perhatikan baik-baik ini, minta-minta ini. Yang kedua, barakallahu fi. Yang kedua didengarkan baik-baik biar tahu. Yang kedua adalah orang yang tertimpa padanya musibah bencana. Tertimpa padanya musibah atau bencana. Akhirnya apa? Ludes habis hartanya. Nah, mungkin terkena tsunami atau gunung meletus atau kena banjir atau kena tanah longsor, hartanya habis, ludes. Paham ya? Nah, seperti ini apa? Baru diperbolehkan minta-minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Berarti syaratnya ketat ya. Yang ketiga, orang yang tertimpa kefakiran. Fakir mendadak. Dulu kaya dia. Kaya miliarder atau milioner, paham ya, atau jutawan. Tiba-tiba dia bangkrut usahanya, miskin, fakir dia. Akhirnya apa? Itu pun harus syaratnya apa? 3 orang yang benar-benar berilmu dan juga mengetahui wawasan, dia mengatakan si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. Harus ada yang menyaksikan itu. Itu baru boleh minta sampai apa? Sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Dia sendiri loh yang minta ya, bukan orang-orang memintakan untuk dia. Paham ya? Kalau open donasi kan minta-minta dia. Minta-mintakan untuk orang lain, jangan. Nah, itu bukan syafaat tasawul, enggak diperbolehkan. Ana ulang-ulang lagi, kalamnya Imam Muqbil min Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab Damul Mas'alah. Antum. Na'am. Anda. Naam, jam'u at-tabarru'ati laysat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum mau sedekah, infak, tafadhal, inisiatif. Kesadaran diri. Bukan karena diminta, bukan karena barakallahu fi paksaan. Nah, inisiatif per individu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi permasalahan minta-minta, permasalahan yang sangat sempit, jangan pernah diperluas sehingga apa? Orang bermudah-mudahan, berjubah, berjenggot, bersorban, tapi apa? Mengemis. Akhirnya digelari apa? Pengemis berjubah. Memalukan kan? Paham ya? Allah musta'an. Kami enggak minta, kami enggak ngemis, cuman menyodorkan kertas putih, bertuliskan tinta hitam. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kondisikan ditutup pintunya, ada kucing kan? Tutup pintunya akhir. Nah, bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiikum, enggak minta katanya, menyodorkan kertas putih bertuliskan tinta hitam. Proposal maksudnya. Allahul musta'an. Jangan barakallahu fiik, kalau enggak mampu, enggak usah takalluf. Mampu jalankan bismillah ala kadarnya. Tawakkal 'ala Allah, la jam'iyat wala muassasat. Tidak ada yayasan wala syai'. Paham ya? Mampu jalankan, enggak mampu bagaimana? Sabar, enggak usah takalluf. Seperti itu barakallahu fiik. Dan itulah jalannya para nabi dan rasul, mereka berdakwah tanpa pamrih. Paham ya? Berdakwah tanpa upah, tanpa mengharapkan gaji, tanpa mengharapkan bayaran. Itu dakwahnya para nabi dan rasul. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Itu yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Qur'an Karim. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul. Aku tidak pernah minta upah atas dakwah yang aku sampaikan kepada kalian, tapi melainkan apa? Upahku, ganjaranku di tangan Rabb semesta alam. Para nabi, bayangkan. Nabi Daud alaihissalam dahulu ketika beliau berdakwah, pernah minta-minta beliau? Tidak pernah. Bahkan beliau dinukilkan makan dari hasil kerjanya sendiri. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadihi, bayangkan. Nah, apa kerjanya Nabi Daud alaihissalam waktu itu? Kerjanya apa? Nah, antum? Nah, membikin apa? Atau membuat baju besi. Paham ya? Daud alaihissalam. Nah, barakallahu fiik. Enggak ada yang minta-minta. Ada juga yang najjar, tukang kayu, ada juga. Nabi benar. Paham ya? Siapa? Nabi Zakaria. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya kan?
Nah, kemudian ada juga yang ra'il ghanam, mengembala kambing. Siapa di antaranya? Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Bayangkan itu. Kerja. Paham ya? Bukan tasawul. Bukan mengemis. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ayatnya kita berapa? Nah, ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian atas dakwah yang mereka sampaikan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini perlu dikondisikan barakallahu fiik biar tidak gagal paham. Syafaat beda dengan tasawul. Syafaat barakallahu fiik diperbolehkan, masyru'an, syariatkan. Tasawul haram. Tasawul apa hukumnya tasawul? Haram. Barakallahu fiik seperti itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Babul islahi bainan nas. Kita ambil satu lagi, disimak baik-baik barakallahu fiik. Bab mendamaikan antara manusia yang berselisih. Mendamaikan antara manusia yang sedang berselisih. Mendamaikan dengan cara apa barakallahu fiik? Mendamaikan tentunya dengan apa? Dengan al-haq, bukan dengan kebatilan. Tanpa suap penyuap, tanpa riswah atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fiik. Dan ini nanti bab ini barakallahu fiik termasuk salah satu perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat, dusta atau bohong. Perhatikan baik-baik. Dusta atau bohong ada yang diperbolehkan dalam syariat ini. Nah, barakallahu fiik, di antaranya 3 perkara yang diperbolehkan. Satu yang akan kita baca nanti. Yang kedua dalam peperangan. Dalam peperangan bohong boleh, dusta, dikenal tauriyah atau yang semisalnya. Para ulama mereka mengatakan ini bukan dusta tapi tauriyah. Tapi kalau kita ngambil dohir hadisnya, dusta bohong yang diperbolehkan. Paham? Peperangan, mengatur strategi peperangan. Wah, nggak bisa ini kalau kita bikin lurus, jujur nggak bisa. Harus ada siasat, trik-trik teka-teki agar musuh terperangkap. Wah, dia menggunakan apa? Semacam dusta atau bohong agar menjebak mereka. Boleh dalam peperangan. Paham ya? Yang kedua ini nanti berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Dustanya sebenarnya cuman barakallahu fiik aslinya itu enggak terlalu nampak, cuman dikatakan dusta dalam hadis. Paham ya? Contohnya si A sama si B berselisih. Datang si C. Si C ngomong, "Si A, si B kurang bagus, baik sama antum, ini dapat hadiah antum." Akhirnya si A berpikir, "Masa sih bermusuhan kok dapat hadiah?" Si C datang ke si B. Kata si A, "Antum bagus orangnya, masya Allah zen," katanya. Ini dapat hadiah dari si A. Akhirnya mereka sama-sama senang karena dapat hadiah dengan bertemulah mereka, damailah mereka. Si C ini dikenal dengan apa? Muslih. Orang yang bisa mendamaikan. Paham? Itu seakan-akan bohong, enggak seakan-akan? Bohong kan hadiahnya dari si C. Hadiahnya bukan dari si B, malah si A dari si C. Paham? Ayo, yang ketiga, seorang suami dengan istrinya boleh bohong. Tapi ingat-ingat bohongnya dalam masalah apa dulu? Kalau bohong dalam masalah ma'isyah, gaji nggak boleh. Tapi ini hanya bohong yang bisa membuat apa? Keduanya saling mencintai. Saling mencintai, saling menyayangi, paham ya? Hubungan mereka berdua tidak apa? Tidak pecah, tidak retas. Disebutkan para ulama contohnya barakallahu fiik. Nah, kebohongan suami istri, istri pada suami, suami pada istri di antaranya barakallahu fiik hanya semacam gombalan. Oh, gombalan itu? Bukan gombal pakaian itu bukan. Ucapan yang mengandung makna gombal. Paham ya? Maksudnya, "Wah, Bang, ganteng sekali kok, Bang." Misalkan, ini istri ngomong gitu. Akhirnya kan suami kan senang. Nah, sebaliknya suami bilang, "Cantik sekali kau ini." Akhirnya ini masa Medan. Paham ya? Akhirnya senanglah mereka. Saling cinta mereka. Nah, itu namanya apa? Gombalan yang bentuknya seakan-akan bohong. Dia pas-pasan, wajahnya nggak terlalu ganteng, cuma dipuji sama istrinya, ganteng sekali kok Bang. Paham ya? Si fulana tadi nggak terlalu cantik, cuman suaminya muji biar senang. Cantik sekali kau, misalkan. Itu bisa dipahami ya? Ayo, ini sekedar contoh biar antum nggak gagal paham. Disebutkan dalam Sahih Muslim, nanti antum bisa merujuk di sana itu. Tidak ada kedustaan yang pernah dijumpai yang diperbolehkan Rasulullah SAW di antaranya apa? Nah, kecuali di antaranya 3 perkara ini. Harb, peperangan. Yang kedua, dalam rangka untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Yang ketiga, suami dengan istrinya. Tapi bukan masalah gaji ya. Sepekan gajinya 1 M, ngomong cuman 100.000. Nah, itu nggak boleh.
Paham ya? Kalau masalah gaji maisha nggak boleh bohong di situ karena harus terang-terangan jujur kaitannya dengan tanggung jawab di situ. Yang diperbolehkan ada yang maknanya kalau terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia gombal. Ucapan-ucapan yang mengandung makna gombal. Allah musta'an, gombalan. Nah, bisa dipahami ya? Ayo kita baca biar tambah jelas. An Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid gitu ya. Kalau anda lihat Mu'aid, kalau yang anda ketahui siapa? Terus anda lihat tadi terjemahnya, ada yang Mu'aid ada yang Mu'ayyid. Tapi kalau yang kebanyakan Mu'aid itu. Nah, mana ada asalnya? Mu'aid ya. Tanpa tasydid ya. Nah. Jazakallahu khairan. An Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Kalau tidak salah ini ibunya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Naam. Nanti antum lihat sendiri dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Ummi Kulsum radhiyallahu anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, perhatikan baik-baik barakallahu fiik biar nanti tahu terjemahannya. Yaqul Rasulullah SAW berkata, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Bukanlah seorang dikatakan pendusta atau pembohong, nah orang yang dalam rangka untuk mendamaikan antara manusia yang berselisih. Dia barakallahu fiik melebih-lebihkan kebaikan yang disampaikan, melebihkan kebaikan yang disampaikan, atau dia berkata kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dia untuk mendamaikan itu dia mengatakan perkataan yang baik sehingga mereka akhirnya damai, senang. Contohnya tadi itu. Si A namanya Julaibib. Si B namanya siapa? Mahmud. Ini anak jelaskan biar antum paham. Julaibib sama Mahmud ini berselisih mereka. Datanglah Humaid ngomong, ya Julaibib, ente kata Pak Mahmud, masya Allah orangnya baik, orangnya pemaaf, orangnya suka senyum. Senanglah Julaibib kepada Mahmud tadi, karena selama ini dia mengira Mahmud ini benci dengan Julaibib. Datanglah Humaid ke Mahmud, Pak Mahmud, kata Julaibib, antum orangnya masya Allah, baik orangnya, suka ngasih, suka senyum, nggak pernah tasawul, paham ya? Akhirnya bertemulah antara Julaibib dan Mahmud, damailah mereka. Perantaranya siapa perantaranya? Si Humaid. Itu Humaid dohirnya seakan-akan dusta, tapi dia sebenarnya, barakallahu fi, fungsinya adalah agar damai mereka berdua. Paham? Nah seperti itu. Ini diperbolehkan ya. Jadi diperbolehkan bohong atau dusta di 3 tempat tadi itu. Pertama, dalam peperangan atau dalam peperangan ya peperangan untuk mengatur strategis peperangan. Kalau memungkinkan untuk jujur-jujur, kalau memungkinkan boleh antum pakai tipu muslihat atau istilahnya jebakan untuk mereka biar mereka terperangkap, boleh. Yang kedua, dalam rangka mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok, 2 marga yang berselisih. Paham ya? Boleh kita barakallahu mengucapkan ucapan-ucapan yang bagus walaupun itu kelihatannya bohong, tapi dalam rangka untuk mendamaikan. Yang ketiga, itu maknanya. Maksudnya dustanya seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, istrinya pada suaminya, agar mereka saling saling menyayangi dan juga menghormati dan mencintai. Itu diperbolehkan dalam syariat ini. Dikondisikan. Barakallahu fiik. Paham? Dusta hukumnya apa? Hukum asalnya haram atau boleh? Dusta haram. Diperbolehkan dusta dalam 3 keadaan. Barakallahu fiik, 3 keadaan. Pertama, antum dalam peperangan. Kedua, antum diperbolehkan dusta dalam 3 keadaan. Pertama, perang, antum mendamaikan siapa? 2 orang, 2 kelompok yang sedang berselisih, dikondisikan. Bengkel ini nanti bengkelnya dikondisikan.
Ya, yang ketiga antum. Yang ketiga antum. Diperbolehkan bohong atau dusta, yaitu apa? Suami kepada istrinya dalam rangka agar apa? Barakallahu fiik, memperindah suasana dan juga saling mencintai, saling menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.